Tapi yang pasti menurut Gazeta, Inter per hari ini sedang dilanda kalha ediktat, ketagihan atau ketergantungan akan peran Calhanoglu. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman, saat ini kalian sedang menyaksikan Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Ini mulai hujan terus nih di Bekasi. Gimana di kota teman-teman? Pokoknya banyak-banyak makan buah, rajin olahraga biar kondisi tubuhnya selalu prima ya teman-teman. Hari ini gue mau update beberapa kabar menarik tentang klub favorit kita semua, Inter. Yang pertama kabarnya tentang Handanovic yang namanya mulai harum lagi nih. Lalu kabar kedua tentang kontraknya Skriniar. Ada kabar juga tentang Robin Gosens, Lukaku. Kemudian ada kabar dari Giovanni Fabian, pemain Primavera kita yang sedang naik daun bersama Regina di Serie B. Kemudian ada berita juga hari ini tentang Brozovic. Dan yang terakhir tentang bursa top skor Serie A musim ini. Oke, sekarang kita ke berita yang pertama. Tadi tentang Handanovic. Teman-teman tentu ingat di match versus Fiorentina, itu ada momen Handa nyamperin Onana ya di pinggir lapangan ngasih petuah. Kalau teman-teman ingat betul, saat itu kita sedang unggul 2-0. Terus Handanovic ngasih nasihat ke Onana, abis itu Onana malah kebobolan 3 gol. Tepat setelah Handa ngasih nasihat Onana malah jadi kebobolan 3 gol. Itu adalah fakta yang pertama yang tidak bisa kita elakkan terjadi betul ketika pertandingan lawan Fiorentina. Lalu fakta yang lainnya, menurut Gazzetta dello Sport, saat ini ketika Handanovic bicara di ruang ganti, semua pemain mendengarkan dan belajar. Handa kini berubah menjadi true captain, kapten yang sebenarnya. Handa yang saat ini adalah sosok yang mampu menempatkan tim di atas segalanya. Hal ini membuka peluang bagi Handa untuk menjadi staf pelatih Inter di kemudian hari. Handa akan selalu ada di hati para fans. Mantap Handanovic. Lalu berita yang kedua tentang perpanjangan kontrak Skriniar. Kali ini sumbernya dari Antonio Cassano. Teman-teman ada yang tahu Cassano? Legenda Serie A juga. Pernah main di Roma, di Milan, juga di Inter. Tapi yang pasti dia Interista. Antonio Cassano di channel streamingnya dia bilang gini, Inter akan memberikan tawaran yang sangat besar, very big, ke Skriniar. Tawaran yang tidak akan bisa ditolak oleh Skriniar. Menurut Cassano, ini adalah berita yang hampir bisa tervalidasi kebenarannya, hampir bisa dipastikan kebenarannya. Lalu ketika ada yang nanya sumbernya dari mana, Cassano menjawab yang pasti bukan dari Piero Ausilo. Gue pribadi juga yakin sih Inter akan kasih penawaran yang sangat baik, penawaran mati-matian, karena Skriniar sekarang benar-benar jadi simbol ya teman-teman. Di 5 pertandingan terakhir ketika kita penampilan dan hasil akhir pertandingannya mulai membaik, ada 3 faktor yang nggak bisa kita elakkan. Pertama, Handanovic jadi cadangan. Gagliardini cuma dapat menit bermain 5 kalau nggak salah dari 5 pertandingan terakhir. Dan yang terakhir, Skriniar menjabat sebagai kapten. 3 faktor ini nggak bisa kita lepaskan dari membaiknya penampilan kita di beberapa match terakhir. Oleh karenanya pertandingan besok ya teman-teman, Liga Champions lawan Viktoria Plzen benar-benar menjadi ujung tombak, menjadi penentu masa depan kita dan Skriniar sih. Berita menarik lainnya, Gazzetta dello Sport mengatakan bahwa Korea terancam akan terbuang dari list Piala Dunia karena penampilan buruknya akhir-akhir ini. Tapi ya emang sih parah, kalau gue jadi pelatih Argentina pasti gue coret. Lah kalau levelnya Korea mainnya nggak all out gara-gara takut cedera demi Piala Dunia, ya menurut gue nggak fair banget sih untuk Inter. Masa dia lebih mementingkan negara padahal kan dia yang gaji Inter juga kan. Dan menurut gue kalau Korea terus-terusan dipanggil timnas padahal level permainannya seperti ini, wah itu rugi juga buat Inter. Korea jadi kayak nggak punya hasrat untuk memperbaiki penampilan. Jadi semoga berita ini melecut Korea ya di 4 pertandingan terakhir. Semoga dia ngamuk karena kita ada lawan Plzen besok, masih ada lawan Juve, lawan Munchen. Kita butuh banget rotasi di lini depan. Korea sendiri di timnas Argentina pesaingnya gila-gilaan ya. Paling striker yang di bawah 4 atau 5 lah. Sementara di Argentina ada Messi, Lautaro, Di Maria, Nico Gonzalez, Julian Alvarez, Dybala. Kemudian Koreanya Atletico, belum lagi Simeone, itu kan juga lagi bagus-bagus ya tuh. Jadi berat sih menurut gua, Korea nggak cocok juga sih dipanggil buat Piala Dunia. Kemudian berita berikutnya tentang Gosens yang menurut beberapa media besok dia akan dimainkan lawan Viktoria Plzen. Sejauh ini Gosens di musim 2022-2023
sudah bermain 181 menit, satu kali jadi starter. Sudah lebih banyak dibandingkan musim lalu yang cuma mengemas 164 menit. Tapi memang gue lihat di beberapa pertandingan terakhir Gosens cukup bagus sih penampilannya. Dia layak mendapatkan tempat untuk lawan Viktoria Plzen nanti, karena Di Marco di beberapa pertandingan terakhir mulai kedodoran nih, mulai kelelahan, terus penampilannya juga jelek. Mungkin ini saatnya untuk Gosens untuk unjuk gigi. Ngomong-ngomong tentang pertandingan besok lawan Viktoria Plzen, kalau menurut Sky Sport, Lukaku hari ini kembali berlatih bersama grup. Kemungkinan dia dipanggil untuk pertandingan besok lawan Plzen semakin meningkat, tapi kemungkinan dia akan main dari bangku cadangan, bukan jadi starting line up. Nah, berikutnya ini berita yang menurut gue paling menarik hari ini. Beberapa media mulai mengangkat nama Giovanni Fabian, pemain Inter, ini Primavera, saat ini sedang dipinjamkan di Regina, main di Serie B. Usianya 19 tahun. Tingginya lumayan teman-teman, 186 cm. Kalau dilihat dari statistik, dari 9 pertandingan terakhir dia bersama Regina, dia mencetak 5 gol. Jangan-jangan ini alasan kenapa Inter menjual Casadei ke Chelsea. Teman-teman ada yang tahu tentang Giovanni Fabian nggak? Silahkan tulis di kolom komentar. Lalu ada kabar terbaru juga tentang Brozovic yang semakin membaik kondisi fisiknya pasca cedera. Pemulihannya sudah tahap hampir sempurna dan kemungkinan bisa jadi starting line up di pertandingan lawan Juve. Nah, ngomong-ngomong soal kembalinya Brozovic di pertandingan lawan Juve nanti, Gazzetta dello Sport memberikan ulasan singkat. Mereka membahas siapakah pemain yang paling pantas mengisi posisi regista begitu Brozovic kembali. Di sini Gazzetta dello Sport membahas bahwa semua pemain Inter penampilannya membaik, performanya membaik setelah awal musim sangat parah, dan Calhanoglu adalah salah satu pemain yang meningkatnya paling pesat. Nah, yang menjadi problem menurut Gazzetta, apakah Calhanoglu akan kembali ke posisinya semula sebagai Mezzala atau Calhanoglu tetap mengisi posisi regista dan Brozovic akan menjadi pemain cadangan? Menurut Gazzetta, Inzaghi masih memiliki waktu untuk mencari solusi yang terbaik karena masih ada 2-3 pertandingan sebelum Brozovic kembali. Tapi yang pasti menurut Gazzetta, Inter per hari ini sedang dilanda kalha ediktat, ketagihan atau ketergantungan akan peran Calhanoglu. Teman-teman setuju nggak bahwa saat ini kita sedang dilanda kalha ediktat nih, ketergantungan atau ketagihan akan peran Calhanoglu? Gue sih kayaknya setuju banget ya, karena waktu di pertandingan lawan Fiorentina kemarin Calhanoglu mainnya jelek dan Inter jadinya ambyar. Berita terakhir untuk hari ini teman-teman. Menurut bursa taruhan untuk top skor Serie A musim ini ditempati paling tinggi Vlahovic, kemudian ada Immobile, Lautaro Martinez nomor 3, ada Osimhen, Arnautovic, Leo, dan si keparatnya Napoli. Nah, sampai dengan Giornata 11 ini kita lihat ya jumlah golnya. Vlahovic yang di bursa taruhan mendapatkan urutan pertama mencetak 6 gol, Immobile dan Lautaro Martinez juga 6 gol. Osimhen sejauh ini baru 2 gol sama dengan Korea, padahal di bursa taruhan dia ada di nomor 4. Arnautovic yang di bursa taruhan ada di nomor 5 ternyata saat ini menjadi top skor sementara dengan 7 gol. Kemudian ada Leo 5 gol dan Keparat 5 gol. Sekian dulu untuk berita dari gua hari ini teman-teman. Silakan komentarnya apakah ada yang tahu tentang Giovanni Fabian, permainannya seperti apa. Lalu tentang Calha Edicted, apakah teman-teman setuju nanti ketika Brozo kembali, siapa nih kira-kira yang akan menempati posisi regista. Dan terakhir, apakah teman-teman PD Lautaro Martinez akan jadi top skor Serie A musim ini? Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.